ya kondisinya pokoknya memperhatikan lah dari segi ekonomi, ya harus dibantu segalanya gitu kan. Ya, tapi ya kalau jadi gitu, kalau jadinya sakit itu rata-rata kalau malam. Kenapa mau diambil? Harus jelas kenapa mau diambil. Kenapa mau diambil, saya tanya. Iya. Berarti kamu bukan hodam, bukan? Bukan. Kenapa kamu ada di itu, di perutnya? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku yang berbahagia di mana saja berada, saya doakan semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat atau selalu sehat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan limpahan rezeki atau dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirukunkan rumah tangganya. Dan jangan lupa saudara-saudara sekalian, karena ini berhubungan juga dengan hal-hal gaib, barangkali saudara-saudara di mana saja berada mengalami, selalulah minta perlindungan kepada Allah. Jadi tiap waktu itu minta perlindungan kepada Allah. Jadi supaya kita itu semuanya tidak diganggu oleh kejahatan, apa misalkan kejahatan, ya semua makhluk Allah gitu kan. Kalau yang berjahat niat dolim, semoga tidak kena kepada kita semuanya. Dan jangan lupa, jadi harus melaksanakan ibadah, karena tugas manusia memang di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu. Apalagi kalau misalkan di samping sholat 5 waktu itu ditambahin dengan sunat-sunatnya, apa sunat misalkan rawatib, atau misalkan sholat duha, atau sholat tahajud, atau juga misalkan saumnya tuh Senin Kemis. Nah itu lebih baik lagi. Dan Allah itu pasti kalau orang yang sering saum Senin Kemis, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa gitu saudara-saudara sekalian, nanti channel kami tolong di like, share, komen, dan juga subscribe agar kami lebih banyak lagi menolong orang, juga cepat terrealisasinya, yaitu pembangunan pondok pesantren juga padepokan. Nah ini saya selalu berdoa kepada Allah itu, yaitu agar bisa menolong orang. Jadi kalau yang namanya nolong orang itu, makanya tidak mungkin ada mahar atau misalkan, apalagi berdoa kepada Allah itu misalkan pakai sesajen tertentu gitu. Karena Allah itu tidak butuh sesajen sebetulnya. Jadi butuhnya itu ibadah kepadanya. Ibadah juga kan untuk kita. Jadi kan ya itu terserahlah masing-masing, misalkan kalau meminta pertolongan ya macam-macam lah pengobatan itu. Kalau saya pribadi insya Allah tidak pernah menggunakan hal-hal yang memang di luar, ya seperti misalkan pakai pakai raja-raja, atau pakai misalkan sekarang pusaka-pusaka, atau pakai sesajen, atau pakai kemenyan, atau misalkan darah ayam atau gimana, nggak pernah ya seperti itu. Nah itu kata saya pribadi, ya kembalikan lagi itu pengobatan masing-masing, itu terserah masing-masing, tetapi pengobatan di sini tidak memakai itu. Nah, saya mau menceritakan begini, karena saudara-saudaraku waktu itu saya pernah berkunjung ke luar kota gitu kan. Karena
saya untuk meningkatkan keilmuan itu kemarin-kemarin, dan mungkin saya juga sekarang diatur jadwalnya sering juga dipanggil ke luar kota. Nah, kebetulan waktu di sana, di kota tersebut ada seseorang yang minta bantuan, sakit. Orangnya memang betul-betul sangat memprihatinkan karena sakitnya udah bertahun-tahun, terus juga sama keluarganya lumayan jauh, jadi mungkin tidak tiap hari bisa ditengok. Dan yang usahanya, ya ini yang sakitnya itu si bapaknya, atau ya, memang sudah bapak-bapak atau kakek-kakek gitu kan. Jadi si neneknya ini, si istrinya ini kadang-kadang berjualan keliling. Jadi saya sangat kasihan gitu. Dia minta tolong, akhirnya saya datangi. Ternyata waktu itu beliau lagi kesakitan, menjerit katanya tiap hari. Tapi kalau siang itu sering ditinggalkan karena kan dagang keliling itu. Rumahnya pun baru diperbaiki oleh masyarakat karena biasanya bocor kan, yang parah gitu kan. Ya kondisinya pokoknya memperhatikan lah, dari segi ekonomi ya harus dibantu segalanya gitu kan. Ya, tapi ya kalau jadinya sakit itu rata-rata kalau malam ke atas, wah udah itu lebih parah. Kalau siang cuman sebentar-sebentar gitu terasanya gitu sama si abah ini atau si bapak ini. Tapi alhamdulillah berkat ya doa-doa Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Jadi beliau itu ketika beres katanya dicabut, ya kebetulan saya itu dengan RW di situ mendatanginya, katanya beliau kemarin-kemarin itu sembuh. Ya doakan aja semoga selamanya beliau sembuh, dan ya saya juga pasti akan menengoknya lagi. Ya ini mohon maaf ya dipublikasikan, tidak bermaksud ria atau pamer, hanya saya itu mau menolong orang aja gitu kan. Jadi kalau ada orang-orang yang kesusahan, nah tapi mohon maaf misalkan kenapa nih ada di luar kota, beliau itu tidak mampu gitu kan. Saya kan sekarang belum punya kendaraan gitu saudara. Jadi kalau misalkan lama atau gimana, ya gimana kosongnya gitu. Karena ke rumah juga banyak yang datang gitu, yang berobat. Jadi saya bingung kan, apakah misalkan orang dekat dulu atau yang jauh kalau yang minta tolong itu. Ya mungkin nyari peluang aja yang kosong gitu kan. Ada waktu misalkan tidak bisa datang. Kalau enggak ya bingung juga gitu kan. Jadi mohon maaf bila mana lama gitu kan. Dan nanti kan bisa saja gitu, saya udah tidak bisa kemana-mana, jadi berada aja misalkan di Padepokan. Nah itu kalau udah seperti itu tidak bisa keluar, ya mohon maaf aja gitu kan. Terus juga kalau misalkan ada WhatsApp atau SMS, mohon maaf bila mana misalkan lama dijawabnya, karena kalau lagi pengobatan dimatiin HP kadang-kadang atau di silent gitu. Yang telepon juga kadang nggak diangkat. Terus pas begitu dibuka itu ternyata banyak yang masuk, ada yang ngundang, ada yang memperlihatkan misalkan foto, ini tolong dilihatin, ini penyakitnya apa atau gimana gitu kan. Namanya ini nih. Terus juga saya mau datang ke situ, kadang-kadang sekali buka itu ratusan. Saya kadang-kadang bingung gitu kan. Jadi diurut mana saja yang pertama kali gitu. Jadi waktunya misalkan baca WhatsApp itu kadang pas ada kosong baca WhatsApp cuman 1 orang, 2 orang, 3 orang misalkan dijawab udah dulu, ngobatin lagi ntar tengah malam. Kalau tengah malam biasanya saya alhamdulillah suka menjawab sampai 1:30 gitu. Jadi kan pengobatan kadang-kadang sampai jam 12 nih, ada waktu istirahat nih 1:30. Nah udah 1:30 itu ya insya Allah gitu kan diteruskan dengan ya biasalah yang namanya manusia ya rutinan sampai subuh. Nah udah subuh itu udah beres subuh, sholat subuh, terus juga ya tidur biasanya jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 pagi. Itu udah bertahun-tahun ya seperti itu. Saudara-saudaraku ya nanti saksikan aja lah videonya. Ini hanya karena mungkin saya udah kerja sama dengan YouTube, ya harus juga ada video. Jadi mohon maaf bila mana tidak berkenan saudara-saudara. Ya kalau berkenan ya silahkan like, tapi kalau tidak berkenan nggak jadi masalah kalau dislike juga. Ya seperti itu. Dan ya nantilah disaksikan aja ya. Mungkin dari saya pembukaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
awalnya teu damang kumaha itu Bu? Ya, Awalnya kumaha teu damang? panas. Panas awalnya non teh awal-awal gitu ngawitanana. Sesak teh, sesak. Itu sesak teh. Untuk biasa iya, Mang Alin, Pak. Nya, tapi kan ari jantung nama katinggalan nama sae. Saya suruh dokter Oh nya. jantung lambung pintunya. Dan lain teh lambung mah nya tuh. Lambung. Lambung terus benang teh. Nah, apa kamu diam di situ? Kenapa kamu diam di situ? Kenapa? Kenapa? Mau disiksa kan? Hah? Berarti mana itu kan manusia? Itu kan manusia. Sudah waktunya mau diambil. Udah waktunya mau diambil. Yang mengambil itu bukan kamu. Allah yang mengambil itu, yang menciptakan semua makhluk, bukan kamu. Ya, memang dari mana kamu? Dari mana kamu? Dari sini. Dari sini gimana maksudnya? Apakah ada yang masuk? Itu masuk sendiri. Ada mana? Yang benar kamu itu. Udah berapa tahun tinggal di tubuhnya? Kamu itu lama berapa? Jawab. Mau dikepret nih? Hah? Jauh disiksa. Kemana? Udah setahun? Yang 7 tahun. maksudnya dari kehendak apa? Terus fungsinya itu apa? Tugas kamu itu apa? Jaga. Menjaga apanya? Ya. Itu kan harus sakit. Menjaga. Oh iya. Ini apa? Iya. Tidak boleh. Emang awalnya ilmunya dari mana kalau benar ada yang masukin masalah ilmu dari mana? Hah? Maksudnya dari sendiri gimana? Jangan berpura-pura, jangan berbohong. Benar dari keilmuan atau memang dari keilmuan kamu itu, atau misalkan memang betul-betul masuk sendiri atau sakit gimana? Ada yang Masuk. Hah? Ada yang masuk. Ada yang apa? Yang masuk apa? Ada yang dari keilmuan. Ada berapa gitu? Itu dulu. Ada 2 makhluk sejenis apa? Nah, terus yang lainnya lagi? Sejenis apa itu? Tubuhnya. Sejenis apa lagi? Udah. Ular. Kenapa mau diambil? Harus jelas kenapa mau diambil. Kenapa mau diambil? Saya tanya. Iya. Udah kelamaan. Jadi kalau yang punya kodam kenapa bisa diambil? Maksud dan tujuannya apa? Kan dia mungkin bisa saja dia juga tidak meminta. Hah? Udah ngebakti sama dia. Udah ngebakti? Ngebakti gimana? Jadi setiap yang punya kodam itu pasti akan diambil gitu. Dalam kamu itu akan dijadikan apa di sana? Hah? Pembantu? Saya tanya lagi, sekali lagi, berapa tahun sebetulnya kamu? Di tubuhnya ada berapa tahun? Kalau bohong saya siksa kamu. Hah? Benar 7 tahun. Terus yang satu lagi? Berapa? 10 tahun. Bangsa kamu itu suka bohong, makanya saya gak percaya.
Awas kalau betul-betul dilihat, saya meminta petunjuk, ternyata kamu lebih lama, ternyata kamu ada yang masukin, ternyata kamu masuk sendiri, saya ajar kamu. Siksa, benar-benar siksa. Kalau udah mengganggu manusia. Kamu barusan tinggal di mana? Di kepala. Coba yang ambil yang lainnya. Coba ambil yang lainnya. Teman kamu coba ambil. Saya pengen tahu. Benar kata kamu 10 tahun. Kamu dari mana asalnya? Ya. Kamu dari mana asalnya? Kamu dari mana asalnya? Tapi kamu bukan hodam, bukan? Bukan. Kenapa kamu ada di perutnya? Kenapa kamu ada di perutnya? Turut menjaga apanya, itu sakit perutnya. Berapa tahun kamu? Berapa tahun kamu? Harus bohong. Mau dipatahin itu kepalanya, mau dipatahin ya? Kenapa masuk ke situ tapi menyakiti? Kenapa? Kadang kamu menyakiti. Menyenangkan mananya? Gimana? Kamu yang baru. Sebetulnya dari mana kamu itu? Betul, dari masuk sendiri. Nah itu yang kurang ajar itu masuk sendiri. Kenapa masuk ke badan orang? Apa? Belum penjaganya. Kamu mau dipenjara? Wah, Mau diikat kan? apa? Siapa apa? Buktikan. Lihat di sini, lihat. Lagi jam si comel. Siapa kamu? Kamu mengganggu manusia. Itu urusan saya. Nah, Urusan. bukan masalah urusan. Udah minta tolong kepada saya, tanya kamu. Awas. Dimanapun berada, kamu saya siksa. Ini jauh juga. Udah lihat muka kamu. Lihat kamu udah tahu. Macam-macam. Itu jangan ditubuh lagi. Coba, kamu pengen selamat nggak? Saya nanya, pengen selamat nggak? Iya. Jawab, ada berapa di tubuhnya sedang sedih? Bawah. Hah? Bawah. Kamu pengikut siapa kamu? Yang satunya lagi pengikut siapa itu? Sama, pengikut iblis dua-duanya. Di kakinya ada nggak? Di tangannya ada nggak? Hanya di kepala dan di perut. Nah, yang macam-macam kamu. Jangan kurang ajar. Kalau bohong, awas. Ya, kalau bohong kamu dikurungnya. Coba akan dikurung lama. Kalau bohong.
Hmm? Daya. Pak, terus terang we, bayi bapak kantos gaduh amalan henteu. Kantos gaduh amalan henteu. Nah, dia atau kali 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 kembali ke mana kali? bapak. Kami bapak, Pada. kami bapak gaduh amalan henteu. Aduh amalan. Gaduh amalan henteu. Lah, tuh. Berat? Gaduh. Bisi air amalan atau nepi daun peda nyebutkeun aya hodam dina badan tadi teh. Tua. Aku di damel ke Bandung geus di. Kami misalkan ayeuna kapungkur kantos tataros, terus kapungkurna kantos tataros, terus anu dilebetkeun ku abdi bade dihapus supados hampang. Ya luka tuh. Eta bisa nuju di ditu. Ya, Bisa nuju kapungkuran istri nu payun gitu. Asal eta orang licin Malaka. Bisi teh bapak di atas. Hapus dihilangkan pada sepeda mah. Kan bieu ge kadangun teu bahasana kurang kadangu panginten. Mohon kita harus sekian enggak. Rendang. Sorsa. Berarti tadi basa keur ditarik ka dieu dimasukkeun uningan kadangun teu. Oh teu kadangun. Oh iya. Ya, mana bu? Dileutkeun. Dewe kita kali. Bapak ada di ruang ya mah. Ya, kudu di ruang. Tapi tinggi kena tebing 500 meter lah minimal. Akhirnya. Biasanya nu karaos teh naon wae Kak? Nu karaos naon wae? Kalau saya mah mahal ya. Nyeri karaosnya. Komunitas. Tapi ongkek langsung ongkek. Tapi mudah-mudahan namanya teh kan aya sajenis orai, walau alang dan perlu teh. Orang. Kalau misalnya di bangga. Ya, mudah-mudahan air mah teh deui. Maksudnya akhirnya kan redanya. Reda ayeuna. Sanes ngirangan nyerinanya. Akhirnya alhamdulillah ya. Oh, Iya. Alhamdulillah. Reda, alhamdulillah. Tadi kan si bapak lagi sakit. Siang apa ya? Sampai saya siang. Nah ini jadi kerasanya tuh kalau malam. Dan alhamdulillah sekarang reda. Kecelungan tengah hujan Katanya, aduh. katanya sudah tidak terasa sekarang. Yang Ayo mudah-mudahan aja doain aja. Ini adalah
Alhamdulillah saudara-saudaraku di mana saja berada, barusan saudara-saudara kan telah melihat ya gimana si bapak diobati itu kan pakai mediator, karena susah juga gitu kalau misalkan beliau itu mau dikuras secara langsung karena harus dilap si badannya, harus kena air doa baru dicabut gitu. Tapi kalau mediator, pakai mediator ya bisa saja, nggak perlu mandi juga. Itu kan tadi udah dicabut semuanya, terus badan juga udah ditutup. Dan ini video kan ditayangkannya setelah saya mendengar bahwa beliau itu ya sembuh. Ya mudah-mudahan sembuh selamanya. Jadi doain aja ya sama saudara-saudara sekalian. Mohon maaf ya kalau misalkan ada kata-kata saya yang hilaf atau yang salah. Malum manusia, yang namanya manusia itu tidak luput dari salah dan hilaf. Jadi kan manusia itu semuanya juga tidak sempurna ya, kecuali yang sempurna itu adalah rokok. Ada rokok sempurna gitu. Udah, kita tutup aja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.